Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mutasi. Kompetensi dasarnya yaitu 3.8, menganalisis peristiwa mutasi pada makhluk hidup. 4.8, menyajikan data hasil eksplorasi peristiwa mutasi yang menyebabkan variasi dan kelainan sifat pada makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajarannya ialah peserta didik dapat menjelaskan pengertian mutasi, jenis-jenis mutasi, penyebab mutasi, mekanisme mutasi, dampak terjadinya mutasi, dan contoh-contoh mutasi. Pengertian mutasi. Mutasi adalah perubahan jumlah materi genetik sebuah sel yang berhubungan dengan perubahan perangkat atau susunan hereditas pada makhluk hidup. Di dalam mutasi ada beberapa istilah, di antaranya mutagenesis, mutan, dan mutagen. Mutagenesis adalah peristiwa terjadinya mutasi, sedangkan mutan adalah organisme yang mengalami mutasi sehingga menghasilkan fenotip baru. Sedangkan mutagen adalah faktor yang menyebabkan terjadinya mutasi. Jenis-jenis mutasi. Berdasarkan faktor keturunannya, mutasi dibedakan menjadi 1. Mutasi gen. Mutasi gen merupakan mutasi yang terjadi karena perubahan urutan basa atau nukleotida pada DNA. Macam-macam mutasi gen yaitu: yang pertama, mutasi bingkai. Ialah mutasi yang terjadi karena penambahan atau pengurangan satu atau beberapa pasang basa secara bersamaan. Yang kedua, mutasi tak bermakna. Ialah mutasi yang terjadi karena perubahan kodon dari kode basa dan asam amino tetapi tidak mengakibatkan perubahan pembentukan protein. Yang ketiga, mutasi ganda 3. Ialah mutasi yang terjadi karena penambahan 3 basa secara bersamaan. Berdasarkan faktor keturunannya, mutasi dibedakan menjadi selanjutnya ialah mutasi kromosom. Mutasi kromosom disebut juga dengan abrasi kromosom yang terjadi karena perubahan struktur kromosom atau perubahan pada set kromosom. Perubahan struktur kromosom. Yang pertama, duplikasi kromosom merupakan pengulangan kromosom yang identik pada bagian lain segmen tersebut. Yang kedua, delesi kromosom merupakan peristiwa hilangnya satu segmen kromosom. Yang ketiga, inversi kromosom merupakan perubahan arah dari segmen kromosom. Inversi dibedakan menjadi dua, yaitu inversi perisentris dan inversi parasentris. Inversi perisentris merupakan inversi yang terjadi pada dua lengan kromosom yang berbeda. Sedangkan inversi parasentris adalah inversi yang terjadi jika sentromer terletak di sebelah luar lengan kromosom. Yang keempat, translokasi kromosom merupakan pemindahan segmen kromosom dari kromosom 1 ke kromosom lainnya. Yang kelima, katenasi kromosom terjadi apabila ujung-ujung kromosom homolog saling berdekatan dan membentuk lingkaran. Berikut adalah gambar dari delesi, duplikasi, inversi parasentrik, inversi perisentrik, translokasi, dan katenasi.
perubahan sel kromosom. Dibagi menjadi dua, yaitu euploidi dan aneuploidi. Euploidi merupakan perubahan pada seluruh sel kromosom. Euploidi dibedakan menjadi monoploidi, diploidi, dan poliploidi. Sedangkan aneuploidi merupakan perubahan kromosom dalam suatu set kromosom atau satu genom kromosom. Aneuploidi dibedakan menjadi monosomi, nulisomi, trisomi, tetrasomi, dan trisomik ganda. Aneuploidi mengakibatkan kelainan pada makhluk hidup. Berikut beberapa kelainan yang terjadi pada manusia akibat dari aneuploidi. Yang pertama ialah sindrom Klinefelter atau 47XXY atau 44A plus XXY. Sindrom ini ditemukan oleh H.F. Klinefelter pada tahun 1942. Sindrom ini terjadi akibat gagal berpisah selama pembentukan gamet, sehingga mengakibatkan jumlah kromosom kelaminnya bertambah menjadi 47, di mana 44 autosom dan 3 gonosom. Yang kedua, sindrom Down 45A plus XY atau 45A plus XX. Sindrom ini ditemukan oleh J. Langdon Down pada tahun 1866. Sindrom ini memiliki kelainan pada kromosom nomor 21 akibat autosomnya kelebihan satu kromosom. Yang ketiga, sindrom Patau ditemukan oleh K. Patau pada tahun 1960. Sindrom ini terjadi akibat trisomi pada autosom nomor 13. Yang keempat, sindrom Tumor ialah ditemukan oleh H.H. Tumor pada tahun 1938. Jumlah kromosom sindrom Turner adalah 45 kromosom, di mana 44 autosom dan 1 kromosom X. Yang kelima, sindrom Jacobs yang memiliki 44 autosom dan 3 kromosom kelamin XXY. Yang keenam, sindrom Edwards ditemukan oleh L.H. Edwards pada tahun 1960. Sindrom ini terjadi karena peristiwa non-disjunction pada autosom nomor 18. Jenis-jenis mutasi berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi mutasi alami dan mutasi buatan. Mutasi alami terjadi karena adanya radiasi sinar ultraviolet, sinar radioaktif, dan sinar kosmis. Contohnya, mutasi gen pada jagung yang menyebabkan jagung memiliki warna biji yang berbeda-beda dalam satu gerbol. Sedangkan mutasi buatan ialah mutasi yang dibuat secara sengaja oleh manusia untuk tujuan tertentu. Contohnya, pemberian mutagen kimia berupa colchicine pada buah semangka agar menghasilkan buah tanpa biji dan berukuran besar. Penyebab mutasi. Yang pertama, mutagen kimia. Contohnya asam nitrit, kafein, bahan pengawet colchicine, dan lain-lain. Yang kedua, mutagen fisika, antara lain sinar X, sinar ultraviolet, sinar kosmis, sinar gamma, partikel A dan B, neutron, dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga ialah mutagen biologi, antara lain virus dan bakteri. Selanjutnya, mekanisme mutasi. Mutasi dapat mempengaruhi DNA maupun kromosom. DNA dapat dipengaruhi pada saat sintesis DNA. Pada saat tersebut, faktor mutagenik mempengaruhi pemasangan basa nukleotida sehingga tidak berpasangan dengan basa nukleotida yang seharusnya. Misalnya, triplet DNA cetakan adalah TTA. Namun, karena adanya mutagen menyebabkan DNA polimerase
memasangkan A dengan C, bukan dengan T. Dampak mutasi. Dampak mutasi ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Mutasi yang menguntungkan ialah mutasi yang menghasilkan keturunan yang khas dan semakin adaptif pada suatu individu atau populasi. Contohnya, tanaman poliploide yang dapat menghasilkan buah tanpa biji dan ukuran yang besar. Yang kedua, mutasi yang merugikan ialah mutasi yang dapat mengakibatkan suatu individu atau populasi tidak adaptif atau bahkan letal. Contohnya, sindrom Edwards, sindrom Patau, dan sindrom Down. Ialah contoh mutasi merugikan diwariskan kepada keturunannya, yaitu sindrom Klinefelter dan sindrom Turner. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.